Ya, oke. Assalamualaikum Soliha. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah luar biasa. Sehat, sehat, sehat. Allahu Akbar. Ya, oke, alhamdulillah ketemu lagi dengan kita ya, ini pembelajaran kedua hari ini. Dan Bapak yakin juga hari ini kalian sudah sholat subuh ya, pasti sudah sholat subuh. Terus kemudian sudah mandi juga, kemudian sudah sarapan ya, dan semoga juga sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Dan tak lupa pula harus sudah hafalan ya. Sip, itu anak soleh-soleh kelas 3D. 3 the best ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini di pembelajaran kita yang kedua, malah kita buka terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena ini adalah pembelajaran secara daring, secara singkat ya, jadi kita hanya buka dengan basmalah. Tadi besok kalau sudah pembelajaran di sekolah, maka kita harus berdoa ya, berdoa seperti layaknya kalau kita belajar di kelas ya, ada Fatihah, nanti ada doa sebelum belajar, kemudian di hafalannya ada surat Al-Zalzalah ya, Al-Adiyat juga, At-Takasur juga, yaitu hafalan kita ya di kelas 3. Tapi semoga segera kita bisa bertatap muka di sekolah ya, biar kita bisa full nanti pembelajarannya. Oke. Nah, pembelajaran kita kali ini kita masih di tema yang pertama tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup, yaitu subtema pertama adalah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini di pembelajaran yang kedua, kita nanti akan belajar bahwa ada lebih spesifik lagi ya, karena kemarin kita sudah belajar di pelajaran sebelumnya, kalau ada yang kalian masih ingat ya, ada ciri-ciri makhluk hidup ya kan. Nah, ada berapa coba diingat-ingat? Nah, kemarin ada 5 ya, ada 5. Apa coba? 1, bergerak. Setelah bergerak kemudian bernafas. Setelah bernafas makan ya kan, tapi bukan makan udara ya. Makan. Setelah makan pasti dia kan tumbuh, dan supaya nggak punah harus berkembang biak ya. Nah, itu ciri-cirinya. Kemarin juga kita sudah ini, ada masih enggak? Kita kemarin ngapain? Nyanyi ya. Nah, nyanyi lagunya apa? Kupu-kupu yang galak. Kok galak? Lucu kayak kamu. Ya kan? Kupu-kupu yang lucu ya kan, dengan namanya pola irama yang panjang dan yang pendek. Oh ya, dan terima kasih ya untuk kalian yang sudah selesai mengerjakan latihannya. Nilai kalian sudah Bapak masukkan di Google Classroom. Jadi nanti yang belum tahu nilainya, ayo dibuka Google Classroom-nya. Minta tolong sama ayah bunda ya, dibukain Google Classroom-nya, terus dilihat nilainya di situ. Ada yang nilainya sempurna, bagus, 100. Ada yang dapat 90, ada yang 80, macam-macam. Tapi nggak apa-apa ya. Itu semuanya Bapak yakin karena kamu sendiri yang mengerjakan, karena kejujuran dan juga kemandirian dari kalian anak-anak kelas 3 the best. Ya, sip. Nah, oh ya, jangan lupa juga ya, hari ini presensi ya. Insya Allah Bapak selalu mengingatkan di grup kelas kita ya. Selalu saya buat daftar siapa yang sudah mengisi presensi sampai pukul sekian sampai sekian. Yuk, siapa yang belum silahkan diklik di sini. Nah, itu nanti insya Allah Bapak akan terus mengingatkan supaya apa? Supaya rapot kalian besok SIA-nya semoga semuanya 0, endok, dan 0 ya, nggak ada yang 1 atau 2. Harapan kita tidak ada yang sakit, tidak ada yang bepergian, tidak ada yang izin SIA, sakit izin alfa, apalagi ini tidak ada yang alfa. Alfa itu artinya berarti apa? Tidak mengisi presensi ya. Usahakan setiap hari harus mengisi presensi. Bangun tidur langsung, ayah bunda tolong dong buka presensi gitu ya, langsung diisi presensinya. Celul gitu ya. Kalau sakit ya nggak apa-apa, tapi semoga enggak ya.
Semoga insya Allah kita semuanya sehat terus dalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali ke pelajaran, malah ngomong apaan lagi ya. Nggak apa ya, kembali ke pelajaran. Nah, salah satu ciri makhluk hidup tadi adalah bergerak. Makhluk hidup itu dapat bergerak. Makhluk hidup bergerak itu tujuannya dua. Satu, kalau tidak mencari makan, makhluk hidup ini bergerak untuk menghindari musuhnya. Coba sekarang, kalau kamu mau makan, biasanya makanan ada di mana? Kamar mandi. Yang bener aja, makanan nggak ada di kamar mandi ya. Masa kita kamar mandi makan sambil gini nanti langsung gimana? Enggak ya. Makanan biasanya kalau nggak di dapur ya di ruang makan. Nah, hati-hati lo ya, makanan jangan di kamar tidur ya. Apalagi kalau di kamar tidur sambil tiduran sambil makan, bisa-bisa nanti bantalnya ikut kemakan. Ya, nah, makanan ada di kamar mandi lagi. Di dapur atau di ruang makan. Nah, saat kamu mau makan mesti bergerak kan? Biasanya misalnya nih kita bermain nih sama ayah bunda di ruang tamu nih, di depan lah, di teras depan. Kemudian perutnya lapar, terus kita harus makan, ya kan? Nah, saat kita mau makan mesti kita akan bergerak untuk mencari makanan. Nah, itu dia. Salah satu tujuan makhluk itu bergerak itu adalah untuk mencari makanan. Bahkan ada juga yang sampai makhluk hidup dia itu berpindah tempat, tidak main-main, tidak main-main, tidak hanya sekedar 1 meter, 2 meter, atau bahkan 10 meter, atau bahkan 20 meter, bahkan ada sampai berpindah negara. Kalau misalkan kamu pernah lewat ya di jalan malam itu Gondomanan, di sana itu ada kabel-kabel listrik di atas ya, itu sebelah timur biasanya. Terus ada biasanya itu di waktu-waktu tertentu ada banyak burung di situ. Padahal dia tidak di situ rumahnya, tapi di negara tetangga. Nah, artinya burung itu dia juga bergerak dari negara satu ke negara yang lainnya hanya untuk apa? Mencari makan. Coba, subhanallah, ya kan? Nah, makanya kalau lewat sana itu hati-hati ya, jangan sampai nanti kita ketiban rezeki. Ketiban rezeki yang dari atas cepluk gitu, baru dimegang di panggung, bau roti. Roti putih dari burung. Ya, itu yang mencari makan. Yang kedua itu untuk menghindari musuh. Nah, kalau misalnya begini nih, kamu misalnya ya ada 2 teman kamu sama teman kamu, terus kemudian teman kamu itu dia membawa sesuatu yang tidak kamu suka. Apa misalnya? Misalnya ulet. Nah, kamu sangat kalau lihat ulet itu geli gitu kan. Nah, teman kamu itu ternyata dia nggak takut sama ulet, terus dia bawa uletnya, terus dideketin sama kamu, kira-kira gimana? Iya kan, dideketin, iya, ayo gitu, kira-kira gimana? Wah, kita mesti lari kan. Nah, itulah dia, kita menghindari musuh, yaitu ulet tadi itu, lari supaya tidak kena musuh, tidak kena ulet tadi itu. Nah, begitu juga dengan makhluk hidup. Makhluk hidup apapun itu ya, dia akan bergerak. Tujuan yang kedua adalah untuk menghindari musuhnya. Itu ya tujuan makhluk hidup bergerak ya. 1, mencari makan. 2, untuk menghindari musuhnya, atau menghindari tadi itu ya, kotoran burung. Itu musuh juga kan. Nah, oke. Cara makhluk itu bergerak itu ada macam-macam. Banyak sekali macam-macam makhluk itu yang bergerak caranya. Sekarang di sini ada 3 makhluk hidup nih. Yang ini namanya adalah gajah. Jerapah. Ini gajah. Yang kedua namanya ini adalah ikan. Bukan kata yo. Ini ikan. Yang ini namanya adalah pesawat kupu-kupu. Pesawat terbang. Ini gajah, ini ikan, ini kupu-kupu. Nah, kalau kamu perhatikan, ya kalian perhatikan di sini itu mereka bergerak. Karena apa? Ini 3-tiganya adalah makhluk hidup. Bergeraknya berbeda-beda. Nah, kalau gajah bergeraknya kira-kira gimana ya? Kira-kira gimana? Naik bola, terus dikelilingi bolanya gitu ya. Sirkus itu ya. Kayak kemarin ya, naik sepeda sambil mainan
bola. Siapa kemarin? Ayo kamu toh. Gitu kan. Nah, enggak ya, gajah itu bergeraknya menggunakan tangan. Kok tangan? Kaki. Ada berapa kakinya? 4. Nah, gajah bergerak menggunakan kaki, bergeraknya dengan berjalan. Kalau di Afrika banyak ya gajah Afrika, ya kan? Kalau di Indonesia adanya itu di Malioboro Mall. Enggak ya, adanya di sana kebun binatang ya. Gajah bergeraknya dengan berjalan. Nah, kalau ikan gimana cara bergeraknya? Ikan memang punya kaki? Enggak. Ikan itu bergeraknya dengan cara berenang ya, berenang. Makanya kenapa kemudian kalau ada gaya berenang itu ada gaya berenang gaya katak. Nah, ya kan? Tapi ada nggak ya berenang gaya ikan? Ada nggak? Ada ya kira-kira ya? Adalah ya, adalah kira-kira. Berenangnya itu seperti kalau kamu tahu ikan pari misalkan. Ikan pari tahu ya, yang besar itu, yang kayak burung tapi di dalam laut. Nah, dia gini kan. Nah, berenang kayak gitu. Kamu juga, kita kalau berenang kadang-kadang gini juga. Nah, itu kan menirukan binatang ya. Ikan bergerak dengan cara berenang. Nah, sekarang kalau kupu-kupu. Nah, tadi ya kayak pesawat terbang ya, kupu-kupu itu dia terbang. Maka bergeraknya kupu-kupu adalah dengan terbang. Macam-macam ya. Coba kalau sekarang. Nah, ini nih. Ini gambar apa ini? Gambar tanduk. Bukan. Ini gambar tumbuhan. Coba yang tahu bagaimana? Gambar tumbuhan. Gambar tumbuhan. Tumbuhan itu bergerak enggak? Bergerak enggak? Enggak. Bergerak. Nah, ternyata tumbuhan itu juga bergerak. Masih ingat ya kemarin ya, yang pelajaran kemarin ada makhluk hidup, kemarin ada hewan, manusia, ada tumbuhan. Sehingga tumbuhan yang termasuk makhluk hidup ini, tumbuhan juga bergerak ternyata. Ya kan? Tuh, tumbuhan juga makhluk hidup, namun bergeraknya tumbuhan itu tidak seperti manusia, tidak seperti hewan. Mana ada tumbuhan kemudian dia cincing-cincing gitu kan, roknya dicincing atau celana dicincing kemudian bergerak itu enggak ada ya. Nah, tumbuhan itu bergeraknya bagaimana? Nih, bergerak tumbuh ke arah cahaya matahari. Yang kedua, akar tumbuhan bergerak tumbuh ke dalam tanah. Jadi tumbuhan itu juga bergerak karena dia makhluk hidup, tapi tumbuhnya itu yang di atas tanah ini nih. Yang ini di atas tanah ini bergeraknya mencari cahaya matahari. Kalau misalnya tumbuhan ini dia berada di dalam sebuah tempat yang gelap, kemudian tidak ada cahaya matahari. Nah, kamu coba nanti bisa praktek ya. Praktek ini di rumah, misalkan kamu menanam sebuah tumbuhan, ya kan? Kemudian ditempatkan di tempat yang gelap. Misalnya di tempat di kardus itu ya kan? Kardus dimasukkan tumbuhan, di dalamnya ada kardus di dalamnya ada tumbuhan. Ini gelap ya. Di sini kamu lubang sedikit supaya cahaya matahari bisa masuk. Nah, setelah sekian lama, sekian pekan, sekian bulan, coba kamu lihat nanti tumbuhannya seperti apa tumbuhnya. Pasti tumbuhan ini dia akan berbelok ke arah lubang yang tadi kamu buat. Nah, itu membuktikan bahwa ternyata tumbuhan itu juga bergerak, tapi bergeraknya itu tidak seperti manusia. Itu enggak. Tumbuhan itu bergeraknya pelan-pelan. Jadi kalau kita mau melihat tumbuhan kayak gitu, ya kita nggak kelihatan karena dia pelan-pelan. Satu malam itu paling cuma berapa mili gitu, berapa mili. Jadi lama. Itu ya bergeraknya ke arah cahaya matahari. Nah, akarnya yang di dalam tanah ini ternyata juga bergerak. Karena tumbuhan ini memerlukan makanan, ya kan? Ya, makhluk itu juga perlu makan. Maka dia mencari makan. Nah, cara mencarinya tidak dengan kayak kita kalau makan pakai tangan terus di sampai penuh, kadang-kadang sampai belepotan sampai sini juga. Kalau tumbuhan itu cara makannya itu
hati-hati, pelan-pelan menggunakan yang namanya akar. Jadi yang di atas itu tumbuhnya ke atas menuju ke arah matahari. Kalau yang akar tumbuhnya ke dalam tanah mencari sumber air dan juga mineral. Karena di dalam tanah itu ada dua, ada kandungan mineralnya, ada kandungan airnya. Nah, dua inilah kemudian yang diambil oleh tumbuhan untuk dia makan. Nanti kita bahas ya. Oke. Nah, selanjutnya makhluk hidup itu juga bernafas. Artinya bernafas itu dia menghirup kemudian mengembuskan. Ya, bernafas itu menghirup terus mengembuskan. Yuk coba praktekkan ya. Kita praktek bernafas. Siap? Badan tegak. Oke, buka hidungnya. Buka mulutnya. Enggak, mulutnya jangan dulu, hidung dulu. Buka hidungnya. Terus ambil nafas. Siap? 1 2 3. Tahan. Hembuskan. Lagi ya, satu lagi. Ambil nafas. Tahan 2 hari. Nah, mati Pak. Ya, hembuskan. Nah, itu artinya adalah bernafas. Kalau kita manusia itu mengambil oksigen, kemudian di dalam tubuh kita, di dalam paru-paru diambil oksigennya, kemudian di situ menjadi karbon dioksida, 3 karbon dioksida dikeluarkan karbon dioksida. Nah, itu kalau manusia. Nah, ternyata makhluk hidup itu cara bernafasnya berbeda-beda. Nah, ada 3 gambar nih. Gambar yang pertama, ini isinya apa ini? Oh, ini siapa? Ayo, yang ganteng ini kayak kamu nih. Ganteng ya. Nah, ini. Terus yang ini kucing. Terus ini apa? Ayam. Nah, ada 3 ini, manusia, kucing, dan ayam. Bernafas pakai apa? Pakai hidung? Enggak. Pakai mulut? Bukan. Pakai telinga? Kalau manusia, ayam, ini ayamnya di sini sih. Ayam, kucing bernafasnya pakai ya paru-paru. Paru-paru kita ada 2 di sini. Ya, ada 2 di sini paru-paru kita, kanan dan kiri. Di situ di dalamnya ada alat-alat pernafasan yang di dalam lebih kecil lagi, alveoli dan sebagainya. Itu nanti kita bahas di atas ya. Nah, tahap pernapasan. Nah, saat kita menghirup udara, ini masuk ke lubang hidung, masuk ke kerongkongan, masuk ke dalam di sini. Ya ada. Terus masuk ke paru-paru, diambil oksigennya, kemudian diolah, keluarnya menjadi karbon dioksida. Itu kalau manusia. Kucing dan ayam bernafas dengan paru-paru. Nah, sekarang kalau binatang ikan dengan apa? Nah, kalau dengan paru-paru keblebek ya, bahasanya keblebek. Kalau kita manusia kan kalau masuk ke dalam air gimana kita? Gitu kan? Nah, itu namanya keblebek. Karena kita nggak bisa bernafas di dalam air. Artinya ikan ini tidak mungkin bernafas dengan paru-paru ya. Ikan ini dia bernafas dengan yang namanya insang. Ya, walaupun ada beberapa ikan ya bernafas pakai paru-paru seperti kita ya. Misalnya kayak apa? Hiu, lumba-lumba. Nah, itu kayak kita juga. Dia binatang mamalia yang bernafasnya pakai oksigen juga, pakai paru-paru, dan dia naik ke atas ya kan, untuk mengambil oksigen. Tapi dia bisa menahan nafas. Kalau kita paling kan tadi itu tak minat nahan nafas paling berapa menit? Semenit nggak ada kan, sudah menggah-menggah itu sudah nggak bisa nahan. Tapi kalau kayak paus, hiu, kayak lumba-lumba itu bisa lama, bisa sampai bermenit-menit ya kan menahan nafasnya. Nah, itu ikan. Sekarang kalau ini apa ini? Ini daun. Iya, daun. Yang ini maksudnya. Yang ini apa ini namanya? Iya, belalang tempur. Kayak itu apa? Kamen Rider. Bernafasnya dengan namanya trakea. Nah, ini ya, jadi macam-macam ya. Makhluk hidup itu banyak sekali dan bernafasnya alatnya bermacam-macam. Kalau yang namanya manusia, ayam, kemudian kucing itu dengan paru-paru. Kalau ikan bernafasnya dengan
insang, kalau ini belalang itu bernafas dengan trachea. Dan tentunya itu masing-masing punya kelebihan masing-masing dan kekurangan juga tentunya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tadi manusia, hewan, kemudian tadi ada belalang dan seperti ayam dan itu kucing. Kalau tumbuhan bernafas nggak kira-kira? Ya, tadi di awal tumbuhan bergerak, ya kan? Terus tumbuhan dia juga mencari makan nanti setelah ini ya. Sekarang kalau tumbuhan ini bernafas enggak? Nafasnya pernah nggak lihat tumbuhan itu? Gitu. Pernah nggak? Tumbuhan yang daunnya itu 2 terus nanti pernah nggak? Nggak ada ya, nggak ada. Kalaupun dia bergerak itu bukan karena dia bernafas, tapi karena angin atau karena digoyang-goyang. Tumbuhannya bernafas, bergerak. Nah, ternyata tumbuhan itu juga bernafas. Wah, luar biasa ya, Masya Allah. Sungguh hebat ya kekuasaan Allah menciptakan sekian banyak makhluk Allah ya, makhluk hidup yang dia macam-macam kayak tadi itu. Dan tumbuhan juga Masya Allah, ternyata tumbuhan itu juga bernafas. Tapi tumbuhan tidak pakai paru-paru, tidak pakai insang, tidak pakai trachea. Pakainya apa? Stomata. Bukan mata ini ya, mata yang di stom, bukan ya. Stomata itu hampir mirip seperti ini. Karena dia hampir mirip sama mata, maka dinamakan dengan mata, ya kan? Nah, stomata ini adalah alat pernafasan dari tumbuhan. Nah, sekarang tumbuhan ini kebalikan dengan manusia. Kalau manusia, tadi yang kita hirup tadi apa nah? Yang kita hirup tadi, kalau manusia oksigen. Nah, pintar. O2 atau oksigen kita hirup. Terus yang kita keluarkan namanya apa? Nasi bukan. Yang kita keluarkan karbon dioksida atau CO2 ya, karbon dioksida. Nah, kalau tumbuhan justru yang kita keluarkan itu diserap sama tumbuhan. Kebalikan ya. Terus nanti dia olah menjadi oksigen. Tuh, Masya Allah. Kebalikan sama manusia. Ternyata makhluk hidup yang Allah ciptakan itu saling melengkapi. Manusia kalau tidak ada oksigen mati. Tumbuhan kalau nggak ada manusia juga kemudian akan mati. Kenapa? Karena di sini saling menguntungkan. Namanya simbiosis ya, besok kita pelajari. Simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Tumbuhan mengeluarkan oksigen, ya. Dihirup manusia mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida dihirup tumbuhan, diolah keluar oksigen. Oksigen dihirup manusia, diambil oksigennya, keluar karbon dioksida. Terus begitu muter terus. Nah, ini luar biasa. Itu namanya stomata. Ya. Nah, dan juga makhluk hidup itu selain makan terus bernafas, makhluk itu juga tumbuh. Dan kalau kamu lihat, kamu perhatikan ya, kalau di sekitar kita itu ada tumbuhan, pasti semakin lama tumbuhan itu akan semakin besar, ya kan? Semakin besar, semakin rimbun, semakin banyak daunnya, semakin banyak rantingnya. Nah, kalau pagi hari itu kamu lihat di laman ya, ada banyak daun-daun yang turun jatuh, tapi daunnya kok nggak habis gitu kan? Iya, karena dia berproduksi terus, karena dia tumbuhan itu tumbuh. Nah, batangnya semakin banyak, batangnya semakin tinggi, ya kan? Daunnya juga semakin banyak. Nah, itu bukti bahwa makhluk itu juga mengalami pertumbuhan, termasuk kita semua, Pak Septa, kalian, ayah bunda kalian, kakek, nenek, tante, bude, pade, paklik, bule, kakak, adik, simbah, tetangga, semua manusia itu juga mengalami pertumbuhan. Nih, kita dulu dilahirkan dari orang tua kita, ibu kita ya, dilahirkan menjadi bayi. Ada nggak yang dulu itu begitu ceprot itu langsung, wah aku udah gede, aku kelas 3 gitu? Nggak ada. Harus dari bayi, begitu ceprot mesti langsung bayi dulu. Nah,
setelah bayi menjadi balita bawah 5 tahun. Itu kalian dulu waktu TK, ya kan. Setelah itu menjadi ke anak-anak seperti kalian sekarang, anak SD kelas 1 sampai 6 itu anak-anak. Terus nanti muncul ke dewasa. Mulai dewasa itu kalau udah SMP, SMA, apa itu udah besok sudah bekerja, kuliah, bekerja, terus akhirnya menikah dan sebagainya, ya. Terus tua, terus ya itu pertumbuhannya. Itu manusia juga tumbuh, ya. Nah, manusia untuk tumbuh itu maka manusia memerlukan makan. Nah, manusia ini termasuk makhluk hidup yang memakan segala, omnivora, pemakan segala. Karena manusia itu daging juga dimakan, tumbuhan juga dimakan, sayur-sayuran kan tumbuhan juga dimakan. Terus apalagi, semua pokoknya dimakan, sampai apa tadi, bantal guling juga dimakan. Bantal guling dimakan juga. Nah, itu manusia. Ada hewan yang dia makannya itu tumbuhan saja. Contohnya ini kambing, kuda, terus sapi dan lain-lain, banyak ya. Apalagi kelinci, dinosaurus. Dimakan tumbuhan juga banyak, ya kan. Nah, ada juga lain hewan itu yang dia makannya hewan lain. Contohnya cicak. Cicak makanannya apa? Kambing? Bukan. Gede kambingnya daripada cicak. Cicak makannya nyamuk, binatang-binatang yang kecil. Elang itu juga makannya ya binatang yang lain juga. Ular, terus apa lagi? Singa, apalagi jerapah enggak. Jerapah masuknya ke yang tadi makan tumbuhan dan lain sebagainya, ya. Nah, sekarang kalau tumbuhan kira-kira gimana? Iya, tumbuhan itu dia bisa membuat makanannya sendiri, ya. Jadi tumbuhan tadi itu yang tadi saya sampaikan kan mengambil karbon dioksida diambil sama tumbuhan. Nah, ini gambarnya di bawah ya. Nah, ini tumbuhan ini mengambil karbon dioksida, ya kan? Di bawah di dalam tanah akarnya, ini akar mengambil air di dalam tanah dan juga mineral-mineral yang ada dalam tanah. Ini diambil ke atas, kemudian tumbuhan ini mengambil karbon dioksida di sekitarnya, diambil karbon dioksida, tenaga tumbuhan, terus diambil karbon dioksidanya termasuk sinar matahari. Nah, berbekal sinar matahari dan karbon dioksida ini, tumbuhan ini mengolah, masak di dalamnya. Ada piring, ada panci, ada apalagi wajan, ada kompor gas, ada kompor minyak, ya, kompor batu bara, ada kipasnya. Nyate di dalam ya. Ya, perumahannya seperti itu. Jadi tumbuhan ini mengolah tadi air sama mineral itu menjadi makanan buat dia sendiri. Nah, gas buangannya menjadi oksigen, itulah yang kita hirup. Itu tumbuhan, ya. Pahamnya sampai sini ya? Pasti paham. Oke. Itu semua proses yang ada di dalam tumbuhan ini dinamakan dengan fotosintesis, ya kan? Fotosintesis. Apa namanya? Fotosintesis. Coba fotosintesis, ya. Ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Fotosintesis, ya. Oke, sip. Sekarang makhluk hidup itu juga berkembang biak. Supaya apa tujuannya? Masih ingat nggak? Supaya tidak punah, tidak habis, tidak hilang, mempertahankan rasnya atau mempertahankan golongannya. Kalau makhluk manusia biar manusia tidak habis, itu berkembang biak. Dan makhluk hidup itu dia berkembangnya berbeda-beda. Ada yang melahirkan dan ada yang bertelur. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya bertelur pasti ya ayam. Terus katak, ya kan? Terus cicak juga bertelur. Terus sekarang contoh hewan yang berkembang biak dengan melahirkan. Sapi, kambing, kucing, apa lagi? Buaya. Buaya gimana? Buaya itu
bertelur melahirkan, ovovivipar, itu bisa kita bahas ya. Terus apa lagi misalkan sapi, kambing, kucing, apalagi yang dia melahirkan? Kuda, ya pinter, dan sebagainya dan sebagainya, banyak ya. Oke, nah selanjutnya Bapak minta kalian ya sekarang dari semua yang Bapak ulas dari kemarin hari Senin sampai hari ini, kita hari Selasa, coba kalian nanti identifikasi, kalian ingat-ingat, kemudian dicoba diidentifikasi, itu dicari, disimpulkan ya, makhluk hidup itu bergeraknya ciri-cirinya apa ya. Ini termasuk juga pengetahuan kalian ya, mungkin kalian sudah pernah baca di buku, baca di internet, baca di perpustakaan, baca di mana majalah dan sebagainya. Sekarang Bapak minta kalian menuliskan ciri-ciri makhluk hidup. Yo, yang belum bawa buku, kan belum bawa buku, yuk disiapin bukunya. Kalian tuh disiapin bukunya dulu ya. Kita kalau ada pelajaran kayak gini, jangan lupa disiapin bukunya ya. Harus bawa buku sama alat tulis ya. Oke, sip, udah ya. Ya, yang masih ngambil nggak apa-apa, nanti biar menyusul aja. Oke, caranya nulis begini. Contoh misalnya, bapak kasih contoh satu ya. Contohnya misalnya gini, manusia itu bergerak, ya, pakai apa? Kaki ya. Terus bernafas nggak? Bernafas. Pakai apa? Paru. Ya, tumbuh nggak? Iya, tumbuhnya gimana? Tambah besar ya. Terus berkembang biak nggak? Iya, caranya bagaimana? Melahirkan. Terus manusia makan nggak? Jelas makan. Makannya apa? Segala, semua dimakan manusia begitu. Nah, jalan seperti ini ya. Oke, yuk sekarang Bapak kasih kesempatan kalian untuk menuliskan terlebih dahulu ciri-ciri makhluk hidup yang kalian tahu dari pembelajaran kita 2 pelajaran kali ini. Oke, saya kasih waktu ya. Berapa menit? 1 jam? Ya jangan kelamaan. Sembarangan. 10 menit masih kelamaan. 1 menit ya. Nah, 1 menit. Oke, 1 menit. Bapak hitung sampai 60 ya. Tapi agak cepat aja ya. Nanti kelamaan juga nggak bagus. Oke, silakan sekarang ditulis ciri-ciri makhluk hidup. Yuk, ditulis ciri-ciri makhluk hidup. Malah nyanyi. Ayo, apa yang kedua? Tadi kemarin kita sudah bahas ada banyak binatang, terus cara bergeraknya juga sudah kita kasih tahu ya kan. Terus bagaimana bernafasnya, tumbuhnya bagaimana, terus dia berkembang biak enggak dan sebagainya tadi ya, yang kamu tahu ya. Terus makanannya apa? Yuk sekarang coba disimpulkan kan ya. Oke, sip ya Bapak, kan cukup ya. Nah, nanti kalau misalnya masih belum banyak, nah nanti boleh kamu tulis lagi setelah pelajaran selesai ya, setelah kita tutup. Oke, nah sekarang saya Bapak lanjutkan dulu. Nah itu silakan kalian kumpulkan apa ya buat kamu sendiri ya, di ini buat belajar ya. Setelah ini nanti kamu tambahkan lagi, ditambah lagi biar banyak. Terus mungkin bolehlah cari di internet boleh ya, kalau mau browsing boleh. Oke. Sekarang Bapak lanjutkan terlebih dahulu. Kita lanjutkan sebentar. Dari apa yang sudah kamu ada tadi itu, ya minimal ada 1 lah ya. Apa itu yang sudah Bapak tulis ini ya, minimal ini. Atau kalau enggak ada 2 ya, yang kamu ini Bapak 1, kamu tulis juga, terus kamu tambah 1. Terus silakan buat kalimat ya, buat kalimat dari kata-kata yang sudah kamu tulis tadi. Boleh pakai yang sudah ada ini, yang tadi Bapak tuliskan, atau yang tadi kamu tuliskan sendiri. Silakan buat 1 kalimat yang benar. Nah, sebenarnya bagaimana sih kalimat yang benar itu? Kalimat yang benar itu terdiri dari subjek, predikat, kemudian objek, dan juga atau keterangan. Kalau bisa kita singkat
SPOK ya. Kalau dibaca spok. Ya, gampang ya. Kalimat yang benar itu ciri-cirinya memiliki spok. Ya, tapi tidak harus ada semua. Ada yang kalimat itu kan minimal 2 ya. Kalimat itu minimal 2 kata. Boleh berisi subjek predikat saja, atau subjek objek saja, atau subjek keterangan saja, atau predikat keterangan saja, boleh. Minimal kalimat itu terdiri dari 2, dan dua-dua kata ini minimal terdiri dari 2 unsur ini yang ada. Ini ada 3 ya, 3 atau 4 ya. SPOK minimal terdiri dari 2. Contohnya, nih Bapak kasih contoh nih. Manusia, ini manusia, ya kan? Berpindah tempat menggunakan kakinya. Oh, ini kaki. Ya, manusia berpindah tempat menggunakan kakinya. Yuk, coba sekarang coba kamu renungkan. Yang mana subjek, yang mana predikat, yang mana objek atau keterangan? Yuk, coba tunjuk sekarang. Subjeknya mana? Oke, predikatnya? Mana? Ada? Oke. Terus objeknya ada nggak? Ada. Ada, coba tunjukkan. Oke. Keterangan ini apa ini? Keterangan ada nggak? Ada juga. Oke, coba. Yuk tunjukkan. Keterangan yang mana? Oke. Kita cocokkan ya. Nah, dari kalimat ini yang merupakan subjek adalah jeng 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 manusia. Berarti subjek itu adalah apa ya? Bendanya atau apa ya? Yang melakukan. Nah, yang melakukan. Subjek adalah yang melakukan. Ya, atau tokoh utama itu subjeknya. Sekarang predikatnya mana? Nih, berpindah tempat. Ya, berpindah tempat itu kegiatannya. Subjeknya ngapain? Nah, ngapain itu adalah predikatnya. Terus ada nggak objeknya? Ada nggak? Ternyata tidak ada. Ya, tadi Bapak sampaikan ya, tidak harus ada semua ya. Boleh minimal mengandung 2 unsur. Kalau di sini kalimat yang Bapak contohkan mengandung 3 unsur, yaitu apa? SPK, subjek, predikat, keterangan. Karena di sini subjek manusia ngapain? Berpindah tempat. Berpindah tempat, pakai apa? Menggunakan kakinya. Ini keterangan menerangkan predikat, predikat menerangkan subjek, gitu ya. Nah, ini besok kalau posisinya ada di kelas atas, besok kita belajar itu ya, posisi dari SPK. Nah, satu contoh lagi, misalnya ini, kambing itu makan kambing. Kambing makan kambing. Kambing makan tumbuhan. Ya, kambing kok makan kambing. Ya masa ya kan. Masa jeruk minum jeruk ya. Ya enggak. Kambing makan tumbuhan. Kambing itu makan tumbuhan. Sekarang dari yang contoh yang sudah Bapak tadi sampaikan, kira-kira subjeknya mana? Langsung aja ya. Subjeknya adalah kambing, yaitu orangnya atau sesuatunya atau tokoh utamanya. Kambing itu, kambing itu, kambing itu, kamu, kambing, bukan, kamu, kambing, bukan kambing, kambing itu yang di sana yang di lapangan. Ya. Nah, kambing itu, kambingnya ngapain? Makan menjadi predikat. Nah, apa yang dimakan? Nah, ini baru apa yang dimakan. Ini bukan kemudian menerangkan dari predikat, tapi ini menjadi objek. Nah, gitu ya. Nah, apa bedanya keterangan dan objek? Nah, itu besok kita belajar lagi. Minimal sekarang seperti itu. Nah, oke. Silakan kalian buat kalimat dengan tadi kata-kata yang sudah kamu kumpulkan. Terus kemudian tidak sekarang. Terus kemudian kalian masukkan nanti di Google Classroom ya. Nanti Bapak siapkan satu kolom di situ. Terus kamu tuliskan di situ. Ya, ingat ya, mandiri ya. Anak-anak jujur, anak 3 the best itu sudah bisa semua ya. Nah, jadi nanti kalau bisa yang mengetikkan kamu juga nunak nunu itu enggak, nunak nunu apa ya? Pelan-pelan. Nah, pelan-pelan itu enggak apa-apa ya. Pelan-pelan. A-nya mana sih ini? A. B-nya mana sih ini? B, salah B. Misalnya gitu enggak apa-apa ya. Yang penting dikerjakan sendiri ya. Nanti cuma minta tolong ayah bunda untuk membukakan saja.
ya bukain dong classroomnya, misalnya kayak gitu. Misalnya belum bisa, kalau udah bisa ya nggak apa-apa, buka sendiri. Pinjam HP-nya bunda, mau buka classroom. Bunda pinjam HP-nya, mau mukul bunda. Mau buka classroom, dibuka classroomnya, terus ditulis di situ ya. Nanti bapak siapkan ya satu kolom, terus kamu tulis di situ. Oke? Oke, itu jangan sekarang, nanti aja. Dan sekarang diingatkan dulu aja lah. Oh, ada tugas dari Pak Seta untuk membuat kalimat dengan kata-kata yang sudah ditemukan. Itu aja ya. Nanti dimasukkan di classroom. Oke. Selanjutnya, ada apa ini? Makhluk hidup juga loh ini. Apa ini? Burung puyuh. Burung puyuh bukan, ini tuh bebek. Bukan juga, ini tuh burung Garuda, lambang Indonesia, nama negara Republik Indonesia. Nah, di dalam burung Garuda ini Bapak tidak akan membahas lebih banyak karena kamu akan dijelaskan pada saat Zoom besar. Ya, Zoom besar akan dijelaskan oleh Pak Siswanto tentang burung Garuda ini. Dan juga kalau besok udah ada bukunya, ada ya, di dalam buku ada juga penjelasan secara detail dari burung Garuda ini. Nah, yang pengen Bapak sampaikan sekarang adalah di dalam burung Garuda ini, dalam perisainya ini, ya di sini ada lambang Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila, panca itu dua kata, panca dan sila. Panca itu 5, sila itu dasar. Jadi Pancasila adalah 5 yang menjadi dasar negara. Nah, itu ya. Oke, maaf. Aduh, udah mulai masuk angin. Ya, semoga sehat. Amin. Nah, kembali ke Pancasila. Pancasila. Yang dilihat di sini, kalian lihat ada gambar apa? Bintang yang menjadi simbol dari sila yang pertama. Yo, coba sebutkan sila yang pertama. Ada yang masih ingat enggak? Sila pertama Pancasila 1. Itu kalau kita upacara bendera di sekolah kan disebutkan juga, atau dibacakan kan, pembacaan Pancasila oleh petugas upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Terus petugasnya Pancasila. Nah, gitu kan. Terus yang lainnya baca Pancasila. Gitu kan. Nah, semua pada ngikuti. Oke, yang pertama 1. Apa? Hebat. Ketuhanan yang Maha Esa. Ini ya. Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu 1. Karena kita agama Islam menyembah hanya Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang mengetahui segala bentuk tindak tanduk kita. Makanya hati-hati ya, jangan berbuat salah, nggak boleh berbuat dosa walaupun tidak ada manusia di situ, tapi Allah Maha melihat, basirun, Maha melihat. Ya, oke. Kembali ke sila. Sila pertama, sikap kita terhadap Pancasila, sila pertamanya apa kita? Karena ini adalah ketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita harus banyak bersyukur karena Allah itu sudah memberikan kepada kita semua itu banyak sekali. Kalau misalkan kita mau menghitung, tidak akan bisa menghitung. Kalau kita pakai jari tangan kanan, ini masih kurang, tambah kiri, ini masih kurang. Kaki kanan ini kurang, kiri kurang, pinjam temannya masih kurang, pinjam se-Indonesia masih kurang. Karena apa? Nikmat Allah itu tidak bisa kita hitung. Wa ta'udu nikmat Allah la tuhsuha. Tuh. Seandainya misal kamu mau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu pasti tidak bisa menghitungnya. Karena kita makanya harus bersyukur atas nikmat Allah. Nanti di Zoom besar ya untuk Pancasila. Oke. Stretching kita adalah bersyukur ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang, bagaimana cara kita bersyukur pada Allah, pada Tuhan Yang Maha Esa? Yang pertama, tidak membuang makanan yang sudah diambil. Hayo, siapa yang kalau makan tidak habis?
Kalau makannya itu misalnya makannya itu diambilkan sama ayah atau bunda atau kakak misalkan atau siapa yang ada di rumah mengambilkan makanan, kamu bilang kira-kira seberapa makanannya. Supaya apa? Supaya kita bisa menghabiskannya. Kalau kamu perhatikan di berita-berita ya, di televisi itu di negara-negara yang lain, mereka sampai harus antri. Bahkan dari misalnya nih, makanan dibagikan jam 7, jam 5, jam 4 itu sudah antri. Kenapa? Saking laparnya. Itu makanya kita di sini di Indonesia itu banyak sekali yang sudah diberikan nikmat berupa makanan. Maka kalau kita nanti makan tidak boleh menyisakan. Apalagi kalau kita tuh makannya ambil sendiri nasinya, ambil lauknya sendiri, itu harus dihabiskan ya. Kalau ngambil itu dikira-kira. Misalnya kita cuma bisanya 1 sendok, ya sudah 1 sendok saja. Misalnya bisanya satu misalkan itu besar, sendok besar, ya sudah segitu aja. Cuman bisanya kita bisa 1 piring, ya sudah 1 piring saja. Itu ya. Biar tidak banyak yang dibuang. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh. Banyak istirahat, banyak makan sayuran. Ayo, ini yang susah ini ya kan? Biasanya banyak yang nggak suka sama sayuran. Kalau ada makanan di depannya, terus dikasih kasih piring. Maksudnya ada piring ada makanannya gitu. Nah, di dalamnya ada bayamnya, ada misalkan kubisnya, ada wortelnya, mesti nggak mau gitu kan. Jangan ya, sayuran itu adalah makanan yang harus kita makan juga. Karena sayuran itu bisa bermanfaat untuk tubuh kita, bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Apalagi di musim-musim pancaroba seperti ini ya, masa perpindahan panas, tiba-tiba hujan, terus nanti hujan tiba panas lagi, terus panas mendung, terus panas lagi, ada banyak angin. Nah itu kita harus menjaga tubuh kita supaya sehat. Itu ya, bersyukur kita. Yang ketiga, kita harus menyayangi makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Selama kita tidak terancam ya dengan makhluk hidup itu, maka kita harus menyayanginya. Yang kita sering lihat apa biasanya? Kucing ya kan, banyak berkeliaran itu. Kalau kita punya makanan, kasih sedikit, nggak apa-apa ya. Insya Allah nanti kalau kita kasih sedikit itu, sama Allah dikasih yang lebih banyak untuk kita. Bisa sampai 10 kali lipat. Loh, kita ngasih tempe 1 ke kucing, nanti kita akan dikasih 10 tempe sama Allah. Itu bersyukur ya. Yang selanjutnya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Nih, contohnya gambar di sini sedang merapikan tempat tidurnya. Ya, jadi kamu juga harus kayak gitu. Wujud syukur kita kepada Allah adalah kita merapikan tempat tidur kita setelah bangun tidur. Kalau tidur belum bangun ya jangan dirapikan dulu. Masih ngorok, tiba-tiba melipat selimut. Ternyata lipatnya salah, malah kena wajah. Itu kan, makanya harus bangun dulu ya kan. Bangun tidur terus dirapikan tempat tidurnya. Selimutnya dilipat, bantalnya dimakan. Kok dimakan? Dirapiin, gulingnya juga. Terus apalagi? Spraynya misalkan. Nah, itu ya. Itu wujud kita menjaga kebersihan lingkungan dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, alhamdulillah selesai. Selesai. Nah, anak-anak sekalian, demikian tadi pelajaran kita pada kesempatan kali ini di pembelajaran yang kedua ya, tentang lebih detail dari ciri-ciri makhluk hidup. Ya, tadi kita apa? 1, menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup yang tadi ya, yang Bapak minta kamu untuk nulis ya. Setelah nanti kamu silakan ditunjukkan ditulis, oke? Yang kedua, kita bisa menuliskan kalimat dengan kata-kata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang ketiga, kita bisa menyebutkan pengamalan dari sila pertama Pancasila. Apa namanya? Apa bacanya?
ketuhanan yang Maha Esa. Ini fokus kita pada kesempatan pagi hari ini ya. Meskipun tadi kita belajar tentang apa? Trachea. Ada apa lagi? Fotosintesis ya kan? Fotosintesis ya kan? Ada juga tadi apa tadi? Cara berkembang biaknya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, silakan nanti kamu buka soal ya, sudah Bapak siapkan soal untuk latihan di Google Classroom dengan pakai Google Form. Silahkan kalian ditulis diisi ya. Kemarin yang belum ngisi ayo diisi juga ya. Yang sudah mengisi sudah Bapak kasih nilai. Yuk dilihat nanti di Classroom. Oke. Nah yang hari ini juga jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai nanti menunda-nunda waktu. Kalau bisa hari ini jadi kerjakan hari ini. Jangan sampai nanti malas, aku mau main, aku mau bobo, aku mau mandi, aku mau makan. Nanti nggak selesai. Keburu malam udah ngantuk, terus bubuk, terus besok pagi sudah ada tugas lagi ya, diselesaikan hari ini makanya. Oke, begitu anak-anak hebat semuanya. Pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini tentang pertumbuhan makhluk hidup dengan ciri-ciri makhluk hidupnya. Semoga kita semuanya diberikan kemanfaatan dari materi ini dan kita sekali lagi dijaga sehatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa satu apa? Ngisi presensi. Dua apa? Ngisi refleksi. Ayo yang kemarin belum ngisi, Bapak tadi lihat ada yang belum ngisi ya. Silakan diisi ya refleksinya ya, karena itu nanti akan menjadi nilai sikap kamu ya. Jadi kalau nanti banyak yang bolong-bolong, wah hati-hati, nilai sikapnya kan nanti jadi bolong-bolong juga ya kan. Yang harusnya itu dapat angka 8 misalkan, terus nantinya setengah depan itu bolong kan jadi angka 3 ya. Nah jangan sampai ya, karena yang dinilai itu adalah KI1, KI2, KI3, KI4. KI1 religius, KI2 sikap, KI3 kognitif tadi itu ya yang jawab soal, KI4 keterampilan. Nah kita besok ada nih bikin apa, mewarnai apa, asal jangan mewarnai wajah sendiri ya nanti jadi badut ya kan. Nah ada itu, makanya presensi diisi, refleksi juga diisi setiap hari kalau masuk sekolah. Kalau hari Sabtu, Ahad atau tanggal merah misalkan nggak usah ngisi. Yang ngisi hanya kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kecuali tanggal merah juga ya. Kalau tanggal merah misalkan dari Senin tanggal merah ya nggak usah ngisi. Pokoknya kalau kita nggak sekolah, nggak hari efektif, nggak usah ngisi. Kalau efektif baru ngisi. Oke, begitu anak semuanya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diambil manfaatnya untuk kita semuanya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Nah ini ada SPOK-nya nggak ada kira-kira? SPOK. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Apa SPOK-nya? Buat kamu lah ya, belajar sendiri ya. SPOK-nya, S-nya mana, P-nya mana, O-nya mana, K-nya ada nggak? Oke, kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan pagi ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima Pak, cukup sekian. Jangan lupa dikerjakan semua tugasnya. Selalu sayang ayah bunda, selalu nurut sama ayah bunda. Kalau diminta kerjain tugas langsung dikerjakan, nggak boleh memendam. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.